Nah, itu alasan kenapa kita penting. Suatu amalan hati yang sangat luar biasa, kebersihan hati. Tidak ada dengki. Pertama, kita tuh perlu persiapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat. Nikmat yang begitu besar. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sampai lupa akan nikmat tersebut. Ibaratlah seorang mahasiswa yang akan pergi ke kampus, mau itu Ondri, mau itu Unsuska, mau itu Unan dan sebagainya, dia memakai parfum. Saking banyaknya parfum dia pakai, dia semprot sana, semprot sini, semprot situ agar tercium harum ya. Nah, pertanyaannya, dia pribadi sang pemakai parfum itu bisa bertahan mencium bau itu berapa lama sih paling? 15 menit, 20 menit, 30 menit paling sudah tidak kecium lagi parfum tersebut. Kenapa? Karena hidungnya sudah terbiasa dengan aroma parfum tersebut. Saat ditanya kepada teman-temannya, wih harum sekali parfum kamu. Gitu. Nah itu baru parfum. Bagaimana dengan nikmat Allah? Jangan sampai nikmat Allah yang begitu besar ini membuat kita itu lupa akan nikmat Allah. Ini nikmat, itu nikmat. Seakan-akan kita terbiasa akan nikmat Allah dan Allah bikin kita lupa akan nikmat tersebut. Nah, jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Salat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untaian kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, judulnya Ramadan yang Kurindu. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa bercerita tentang rindu, maka hal yang wajar bagi seorang remaja memikirkan seorang kekasihnya mungkin atau si suami merindukan istrinya yang jauh di sana menuntut ilmu atau bekerja. Suatu ketika sang dua orang kekasih ini yang terpisah jauh, baik itu karena kuliah misalnya, ingin janjian ketemu. Apa yang diperbuat si cewek ini? Si cewek, ada cowok sama cewek. Apa yang dilakukan sama si cewek ini? Tentulah si cewek ini akan berhias diri mungkin, berhias diri penampilan terbaik atau memakai wangian terbaik. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan orang-orang yang dia rindui seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah seperti itu juga kita ketika merindui Ramadan, kita ada persiapan sama atau tidak sama sekali? Atau kita Ramadan datang 5 hari lagi gitu. Kita ya santai aja gitu. Udah masuk Ramadan, baru kita beribadah. Apakah seperti itu? Atau kita ada persiapan seperti seorang kekasih saling merindu ini. Padahal saat kita bicara Ramadan, kita bicara suatu bulan sangat mulia. Bulan yang istimewa, ibarat sebuah rembulan yang sangat cantik di tengah gelapnya malam. Itulah Ramadan, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, apakah kita dalam menghadapi Ramadan, kita tanpa persiapan? Jangan sampai kita menghadapi Ramadan itu seperti seorang yang cinta hanya ucapan doang gitu loh. Ditanya, kamu cinta nggak sama aku? Cinta gitu. Saat ingin bertemu, tidur-tiduran gitu. Udah ditelepon gitu, ingin ketemu, baru dia berangkat. Itu cinta yang fana. Apakah seperti itu kita rindunya fana juga kepada Ramadan? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai rindu kita kepada Ramadan, rindu yang seperti itu. Rindu yang fana. Nah, bagaimana cara kita agar rindu kita tidak fana? Mari kita mengenal sedikit apa itu Ramadan. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak Ramadan itu apa? Kenapa bulan puasa disebut dengan Ramadan? Ada yang tahu nggak? Oh, ini udah contekannya. Belum ya? Oh ya, sip. Belum. Nah, kita itu nanti kita bahas. Nah, kita lihat ya. Kenapa bulan puasa disebut dengan Ramadan? Ada yang tahu? Oke, sepertinya nggak tahu. Oke, baik. Karena nggak tahu, kita lanjut dulu. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat itu ketika merindukan Ramadan. Apa yang dilakukan? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Watul Ma'arif menjelaskan. Dulu para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka telah meminta berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan.
6 bulan sebelum bertemu Ramadan, para sahabat sudah berdoa bertemu dengan Ramadan. Sama, seorang kekasih merindukan kekasihnya, itu berdoa selalu bertemu dengan kekasihnya gitu. Kita bagaimana seorang muslim, apakah kita berdoa seperti para sahabat itu atau tidak pernah sama sekali gitu loh. Yang penting Ramadan akan datang pasti gitu. Kan mikir gitu, gak pernah berharap berdoa bertemu dengan Ramadan. Nah, kita contoh para sahabat. Sahabat itu sangat sangat luar biasa sekali. Apakah seperti itu rindu kita pada Ramadan? Ya, mungkin belum ya. Karena kita ya manusia biasa, apalagi manusia, manusia akhir zaman. Bahkan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab menjelaskan, para sahabat itu selalu berdoa. Apa doa mereka? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallam li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku bertemu dengan Ramadan dan antarkanlah Ramadan bertemu dengan. Enggak cukup aku bertemu Ramadan tapi temukan aku dengan Ramadan. Itu padahal sekali satu doa aja cukup itu. Antarkan aku bertemu Ramadan. Nah, ini saking rindunya Ramadan antarkan kepadaku gitu. Itulah rindunya para ulama terdahulu kepada Ramadan. Apakah kita seperti itu pertanyaannya? Nah itu. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah itu kita lihat bagaimana para ulama terdahulu ketika merindui Ramadan. Bagaimana mereka menyikapi rindu tersebut pada Ramadan. Nah, saat kita bicara rindu dengan Ramadan, tadi kan saya sempat bertanya ya. Ada yang tahu kenapa Ramadan itu dinamakan bulan puasa dengan Ramadan? Ada yang tahu nggak? Ini Kak Kamila tahu nggak kenapa bulan Ramadan bulan puasa dinamakan Ramadan? Panitia jangan nyontek ya. Oke, ada yang tahu? Baik, sepertinya kelupaan teman-teman di sini. Tahu kan, Dan? Ya, apa? Gimana Kak? Belum tahu, jadi mungkin belum. Kanda bisa menjelaskan. Baik, ya mungkin teman-teman di sini sudah tahu dan mungkin lupa sepertinya. Saya ingatkan kembali ya. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menjelaskan kenapa Ramadan itu bulan puasa disebutkan dengan Ramadan. Nah, alasan pertama, kata Ramadana diambil dari Ramadan as-saim yarmadu, yang artinya yang berpuasa itu terbakar mulutnya. Jadi Ramadan itu dari kata ar-Ramadana yang sangat panas. Jadi, kenapa bulan puasa disebut dengan Ramadan? Karena pada hari itu panas matahari itu lebih menyengat daripada panas-panas yang lain. Nah, teman-teman di sini mungkin punya keluarga atau saudara yang kuliah di Timur Tengah atau di LIPIA Jakarta lah minimal. Saat Ramadan, biasanya mereka tuh libur musim panas. Kenapa? Karena di Timur Tengah itu panas itu sangat menyengat. Nah, itu alasan pertama kenapa Ramadan dinamakan bulan puasa dinamakan dengan Ramadan. Nah, alasan kedua, Imam Syaukani menjelaskan karena bulan Ramadan itulah bulan pembakar. Apa yang dibakar? Yaitu dosa-dosa dibakar dengan amal-amal soleh. Nah, itu dua alasan kenapa bulan puasa dinamakan dengan bulan Ramadan. Jadi teman-teman sini sudah tahu, sudah ingat kembali kan kenapa. Jadi setelah kita paham kenapa bulan puasa dinamakan dengan Ramadan, maka kita bisa lebih mengenal lagi kenapa Ramadan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih istimewanya Ramadan? Penting nggak kita tahu istimewanya Ramadan itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan pendapatnya. Penting nggak kita tahu keistimewaan Ramadan? Penting banget, Kak. Oke, ya penting, setuju. Penting. Kenapa penting? Kita ambil contoh. Ada seorang mahasiswa, ada seorang siswa kelas 3 SMA, suatu ketika dapat undangan untuk masuk FKUI. Undangan ini, tanpa tes, masuk FKUI. Nah, tapi sayangnya, dia tidak tahu kelebihan dan keutamaan FKUI tersebut. Yang dia tahu hanya FK universitas swasta di samping rumahnya. Itu bagus. Kenapa? Ya, kakak-kakak kelasnya di sekolah masih itu semua. Bagus katanya. Saat ada undangan dari FKUI, dia tolak mentah-mentah. Oh, aku nggak tahu apa sih itu. Nggak paham aku. Gitu. FKUI itu apa? Nggak paham. Padahal orang nangis darah loh masuk FKUI. Nah, itu contoh kecil. Ketika seseorang tidak tahu keistimewaan suatu hal, dia akan abai. Dia tidak peduli sama sekali. Nah, pertanyaannya, tahu nggak kita keistimewaan Ramadan? Atau jangan-jangan kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita masuk ke Ramadan itu ya bersantai-santai aja gitu. Nah,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Ramadan itu memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan itu dengan kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam lah ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan Bani Adam, semua amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan arti as-siyam fa innahu li. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, menjelaskan ada 10 alasan kenapa puasa itu berbeda dengan amal yang lain. Tidak Allah jelaskan apa keistimewaannya. Ada 2 yang paling kuat saya bawakan di sini. Yang pertama, karena puasa itu amalan anti ria. Orang puasa tidak ria. Kita ambil contoh. Orang sholat berjamaah dilihat orang atau enggak? Dilihat orang kan? Ya bisa ria, mudah rianya. Dilihat. Orang zakat, kita ngasih zakat ngasih ke orang kan? Iya, mudah rianya. Kita baca Al-Quran mungkin di kamar, kedengaran sama adik, sama kakak, sama orang tua, mudah rianya. Ya, kok kita bayangkan, kalau puasa, itu ada mungkin ria nggak? Kita sahur di tengah malam, orang tidur semuanya. Kita pergi kuliah, kita pergi kerja, selama kita nggak sebut ke orang, nggak akan kelihatan. Nah, itu kenapa puasa itu Allah istimewakan. Yang kedua, maksudnya wa ana ajzibi, Allah lipat gandakan amalan tersebut dengan kelipatan yang tak ternilai, saking banyaknya. Kenapa? Karena kita lihat semua amalan-amalan lain, kebaikan, Allah sebut balasannya langsung secara jelas. Kita ambil contoh, sedekah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, ayat yang sering kita dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabala fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih menumpukan 7 tangkai, 7 bulir. Setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Jadi ada 10, 700. Nah, jadi sini Allah jelaskan, sedekah itu balasannya 700 kali lipat. Kita ambil contoh lain. Zikir pagi petang. Teman-teman di sini tahu kan zikir pagi petang? Mungkin ada namanya al-ma'surat, ada macam-macam sih namanya gitu. Nah, zikir pagi petang itu Allah Rasul sebutkan keutamaannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang dihasankan oleh para ulama. Sungguh aku duduk, jadi Rasulullah SAW bersabda ya, sungguh aku duduk bersama satu kaum yang berzikir kepada Allah. Ketika matahari terbit, lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang budak. Teman-teman tahu nggak? Budak itu mahal harganya, nggak murah. Kenapa para sahabat yang dulu budak seperti Bilal, sahabat Bilal itu ya, itu susah merdekakannya mahal, nggak murah beli budak itu. Nah ini tidak cuma 1 tapi 4. Nah itu sekali berzikir pagi petang. Gitu. Zikir pagi bebaskan 4 orang budak, zikir petang bebaskan 4 orang budak. Nah, jadi zikir pagi petang Allah Rasul jelaskan keutamaannya secara langsung. Kita ambil contoh lain. Salat syuruk, teman-teman tahu salat syuruk nggak? Saat matahari terbit. Oke, baik. Oh ya, ini saya kecepatan atau gimana penyampaiannya? Pas Kanda. Oke, baik. Nah, salat syuruk ya. Rasulullah menjelaskan keutamaan salat syuruk itu. Dalam hadisnya, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah sempurna. Nah, salat syuruk Rasul jelaskan keutamanya secara langsung. Pertanyaannya, kenapa Ramadan tidak ada, puasa Ramadan tidak ada disebutkan, balasannya apa gitu loh. Cuma dikatakan, itu untukku dan aku yang balasnya. Nah, para ulama mengatakan, pahalanya itu sangat banyak. Saking banyaknya tidak Allah
sebutkan, Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan? Kita ambil contoh. Misalnya, eh, kita ambil contoh misal seorang kakak ya. Seorang kakak itu pengen ngasih hadiah kepada adiknya. Hadiahnya mungkin hadiahnya itu HP, sebuah handphone. Gak mungkin kan tiba-tiba dikasih gitu. Kadang-kala itu ditanya gitu, Kak, hadiahnya apa Kak gitu. Ya udah tunggu aja besok gitu. Dirahasiakan dulu. Coba hadiahnya hal-hal sepele, biasanya disebutkan aja gitu. Hadiahnya ya makan bakso, ntar kakak traktir bakso gitu loh. Nah itu perbedaannya. Ketika hadiah itu besar, maka biasanya orang menyembunyikannya. Apalagi itu rumah, mobil, ya pasti orang pengen mengagetkan. Nah sama, Allah menyembunyikan pahala itu karena saking besarnya pahala tersebut gitu. Nah itu kita ambil itu penjelasan kenapa pahala puasa Ramadan itu Allah sembunyikan. Nah itu keutamaan yang pertama. Keistimewaan kedua dari puasa Ramadan itu adalah penghapus dosa yang kita lakukan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala. Ini dengan iman ya, dengan iman dan mengharapkan pahala. Bukan dengan ikut-ikutan, bukan dengan kebiasaan, tapi dengan iman dan mengharapkan pahala. Maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi kita kalau puasa itu coba kita mulai berpuasa dengan iman. Jangan karena ikut-ikutan, biasa aja gitu. Ya, udah puasa Ramadan besok ya udah puasa aja malas-malasan tanpa ada iman. Ya, rugi kita. Mungkin puasa kita tertunaikan, tapi pahala diampuni dosa nggak dapat. Kenapa? Kita nggak dengan iman. Hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Orang sahur kita sahur, orang buka kita buka gitu. Seharian tiduran, seharian tidur rebahan seperti itu. Ya rugi sekali. Itu dua keutamaan yang dibawa oleh Syekh Utsaimin tentang keutamaan Ramadan. Pertama tadi, keutamaan pertama, Allah itu melipat gandakan amal di bulan Ramadan itu dengan kelipatan yang sangat banyak. Nah, yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita paham keutamaan Ramadan, maka insya Allah kita akan semakin bisa merindui Ramadan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa para ulama itu juga menjelaskan bahwa Ramadan itu adalah madrasah atau sekolah. Sekolah apa? Pertanyaannya sekolah apa? Yaitu sekolah melatih diri dari perbuatan-perbuatan haram maupun perbuatan mubah. Contohnya apa? Kita di bulan Ramadan, di bulan biasa kita makan siang ya bisa. Sedangkan di bulan Ramadan tidak boleh. Di hari biasa kita minum teh es bisa. Di bulan Ramadan nggak boleh siang hari minum teh es gitu. Nah, di bulan Ramadan suami istri boleh berhubungan. Ketika di luar bulan Ramadan suami istri boleh berhubungan, sedangkan di bulan Ramadan tidak boleh. Nah itu madrasah, sekolah untuk menahan, memperbaiki diri dan jiwa kita. Nah pertanyaannya, ketika Ramadan itu madrasah, sekolah, otomatis ada alumni dong. Ya mungkin SMA 1, ya ada alumninya. Nggak mungkin kan orang masuk SMA 1 gak keluar-keluar kan, gimana cara coba? Yang sama, bulan Ramadan itu punya alumni yang sekolah madrasah tadi. Alumni itu ada dua. Yang pertama alumni yang berhasil, yang kedua alumni yang gagal. Nah, apa sih alumni yang berhasil tersebut? Al-Hafiz Ibnu Rajab menjelaskan, alumni yang berhasil adalah orang yang melakukan amal kebaikan kembali setelah bulan Ramadan terlewatkan. Baik dia melakukan puasa kembali, di bulan Ramadan dia puasa, setelah bulan Ramadan dia puasa lagi. Di bulan Ramadan dia baca Al-Quran, di luar Ramadan dia baca Al-Quran lagi. Di bulan Ramadan dia menutup aurat, di dalam bulan Ramadan dia menutup aurat, di luar bulan Ramadan dia menutup aurat lagi. Nah itu tanda-tanda orang itu berhasil di bulan Ramadannya. Nah sebaliknya, ketika seseorang itu tidak meninggalkan amal kebaikannya, di bulan Ramadan dia soleh luar biasa, solehah luar biasa. Setelah bulan Ramadan, dia bagaikan orang-orang yang malas beribadah kepada Allah SWT. Nah itu tanda dia itu jadi alumni yang gagal. Nah, yang jadi masalah itu bukan hanya sekedar gagal. Kalau hanya sekedar gagal, ya udah ada Ramadan tahun depan gitu. Ya kalau kita ketemu juga sih sama Ramadan. Masalahnya itu, kalau kita gagal, kita tuh dapat ancaman dari Nabi. Itu permasalahannya gitu loh. Beda anak SMA, gagal SMA, ya udah, ya cari sekolah lagi gitu. Ramadan nggak bisa gitu. Kita gagal di bulan Ramadan, kita dapat ancaman dari Nabi.
Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya, banyak riwayatnya, disebutkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Nah, para sahabat ini bingung kenapa Rasulullah mengucapkan amin gitu loh. Tidak biasa hal seperti ini terjadi. Maka ketika Rasul turun, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan demikian? Maka Rasulullah bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, celaka, dalam riwayat lain masuk neraka, dalam riwayat lain dijauhkan dari surga seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Tanpa mendapatkan ampunan. Nah, bagaimana orang mendapatkan ampunan itu? Ya orang-orang yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Tak mungkin kan orangnya bulan Ramadan seharian berbahan, buka, sahur, bahan, nggak ada ibadah. Jangan ya sulit dapat ampunan dari Allah. Nah, ini bisa masuk kecelakaan ini atau terancam neraka tadi kata Rasul. Maka sahabat katakan amin. Nah, orang kedua apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, celaka seorang hamba yang mengetahui orang tuanya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk surga. Celaka. Jadi orang kedua tuh dia punya 2 orang tua yang masih hidup, tapi orang tua itu tidak bisa jadi jalan dia masuk surga. Kenapa? Karena orang tua itu sangat luar biasa. Baik doa diijabah, pahalanya sangat besar bakti pada orang tua, tapi dia malah durhaka, malah melawan orang tuanya. Itu kecelakaan besar. Pintu surga mana lagi kita cari? Kan dalam hadis yang terkenal, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berjihad gitu. Tapi sahabat ini masih kecil. Lalu Rasul bertanya, apakah ibu masih hidup? Nah, kata sahabat ini masih ya Rasulullah. Ya udah, berjihad sama ibumu, dia di sana surgamu gitu. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan bahwa berbakti dengan orang tua itu bisa mengantarkan kita kepada surga. Nah, sungguh celaka orang-orang yang ada orang tuanya hidup tidak bisa masuk surga karena orang tuanya. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga apa? Yaitu kecelakaan bagi seorang yang disebutkan namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Pelit sekali gitu loh. Bukan nama Muhammad SAW, tidak berselawat pada Nabi. Itu kecelakaan. Nah, teman-teman tahu nggak sebuah kisah kalau Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lainnya tentang orang soleh yang Juraj namanya. Juraj, Anda tahu kisah Juraj? Kisah Juraj. Anda tahu kisah Juraj? Dia ahli ibadah yang didoakan keburukan oleh orang tuanya. Anda tahu nggak? Oh, sepertinya teman-teman lupa. Saya ingatkan kembali kisahnya. Kalau ini suara saya kedengaran atau gimana? Suara saya kedengaran atau gimana? Ingatkan dah. Gimana? Kedengaran nggak suara saya? Dengarkan. Oke, baik. Nah, kisah Juret, ada yang tahu kisah Juret? Nah, kisah Juret ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Juret ini adalah seorang soleh, yaitu soleh ahli ibadah di zaman Bani Israel. Saking ahli ibadahnya, dia bikin tempat ibadah khusus untuk dia sholat gitu. Orang-orang Bani Israel biasa seperti itu. Dia sholat di sana bikin tempat ibadah khusus sehingga dia ibadah kepada Allah. Suatu ketika dia melakukan sholat sunnah, ibunya datang kepadanya memanggil, Juraj, di mana engkau? Aku butuh pertolonganmu, kata ibunya kepada Juraj. Nah, tapi masalahnya Juraj ini lagi sholat gitu loh. Dia bingung, sholatnya sholat sunnah. Dia bingung, aku batalin sholat atau penuhi panggilan ibu gitu loh. Dia bimbang dalam hatinya. Teman-teman gimana ini? Kalau teman-teman yang posisi Juraj, teman-teman pilih apa ini? Teman-teman lagi sholat sunnah, terus ibu teman-teman manggil gitu. Gimana? Oke, ada yang mau ngasih pendapat mungkin? Ibu. Pilih ibu. Oke, pilih ibu. Masya Allah. Luar biasa sekali jawabannya. Nah, Juraj ini bimbang. Lalu dia yakinkan dalam hatinya untuk terus melakukan sholat sunnah tadi. Karena dia berpikir, dia lagi sholat, akhirnya dia teruskan. Nah, ibunya karena tidak dihiraukan panggilannya, ya akhirnya pergi gitu.
Seorang ibu biasa seperti itu, saat dia kecewa mungkin sekali dua kali dia bisa memaafkan, dia pergi. Nah, keesokan harinya ibunya datang lagi manggil, Juret, Juret engkau di mana? Aku butuh pertolonganmu gitu. Nah, masalahnya Juret kebetulan sholat sunnah lagi yang kedua. Nah, yang pertama Juret itu melanjutkan sholat, yang kedua bagaimana? Ternyata Juret bimbang lagi dalam hatinya. Ibu memanggilku atau aku lanjutkan sholat sunnah. Akhirnya Juret memilih melanjutkan sholat. Hari kedua, ibunya pergi lagi setelah tidak dipenuhi panggilannya. Hari ketiga, ibunya datang lagi manggil Juret. Dan kebetulan Juretnya sholat lagi. Nah, hari ketiga Juret bimbang lagi. Tapi akhirnya Juret ini meyakinkan untuk menunjukkan sholat sunnahnya. Nah, seorang ibu ya pastilah kecewa ya, tidak dipenuhi panggilannya. Ibu tuh kecewa saat tidak dipenuhi panggilannya. Dan itu dia ibunya itu kayak orang kecewa tuh kadang kan biasa ngomong dalam hatinya ya. Baik itu keceplosan atau macam-macam nggak sengaja gitu. Ya Allah, berikanlah fitnah kepada Juret gitu. Berikanlah fitnah dengan seorang pezina kepada Juret gitu. Cuma sekilas doang ibunya mengucapkan seperti itu. Mungkin tidak sengaja karena saking kekesalnya. Akhirnya ibunya pergi. Kita lihat bagaimana doa sang ibu tadi kepada seorang ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya tiap hari ibadah. Nah, suatu ketika di zaman Bani Israil tersebut ada seorang pelacur pezina. Nah, dia itu melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin ibadah. Dia tergoda untuk menggoda ahli ibadah tersebut. Didatangilah pemuda ini. Akhirnya pemuda ini yang lagi ibadah, ya orang ibadah digoda. Ya nggak mempan lah, masya Allah. Ini Juret, imannya Juret itu luar biasa, nggak tergoda sama wanita tersebut. Wanita pezina masuk dalam ruangan si Juret, nggak tergoda. Karena kesal, wanita ini pergi. Nah, ketika pergi dia istirahat, ketemulah sama pengembala kambing. Nah, di sana kesempatannya akhirnya dia berzina dengan pengembala kambing tersebut. Sampai wanita ini hamil. Setelah hamil, dia punya anak, melahirkan anak. Ketika anaknya masih bayi, dia bawa ke tengah Bani Israil, dia teriak, Juret telah menzinai aku gitu. Juret telah memperkosa aku gitu. Bani Israil kaget, Juretnya orang soleh, kok memperkosa kerjanya gitu loh. Kan hal yang aneh gitu. Ya, atau ini pura-pura soleh aja gitu, untuk nutup aibnya gitu. Akhirnya Bani Israil ini marah, datang dia ke tempat Juret, diseretnya Juret keluar, dirobohkan tempat ibadah Juret. Nah, Juret yang kaget, loh, tiba-tiba kok saya diseret keluar, kaget kan. Ditanya, kenapa, ada apa gitu. Akhirnya disebutlah bahwa Juret ini telah menzinai si pezina ini. Nah, Juret ini dia karena orang bertakwa kepada Allah SWT, dia itu minta waktu untuk sholat 2 rakaat, akhirnya diizinkan. Juret ini sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat, Juret ini mengatakan pada Bani Israil, bawakan bayi tadi yang lahir itu kepada saya. Dibawakan, maka Juret ini memegang perut bayi itu sambil berdoa kepada Allah dan bertanya, wahai bayi, siapa ayahmu? Nah, ajaibnya bayi ini bicara, ayah saya si pengembala kambing. Nah, ketika itu mendengar hal itu, Bani Israil pun kaget dan minta maaf kepada Juret dan berjanji membangunkan tempat ibadah kepada Juret. Nah, apa pelajaran di kisah ini? Bahwa amalan ibadah sunnah, jadi teman-teman perlu tahu, ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, ibadah wajib itu hubungan dengan Allah itu lebih utama daripada kewajiban kepada manusia. Sedangkan ketika ibadah sunnah itu lebih utama kewajiban kepada manusia. Contohnya, teman-teman lagi sholat wajib, ibu teman-teman manggil, tidak boleh dibatalkan karena itu ibadah wajib. Mungkin sang istri mungkin ini si perempuan mungkin nanti itu lagi puasa pengganti puasa wajib ya yang batal. Karena haid mungkin Ramadan digantinya hari lain. Nah, suaminya itu tidak boleh. Dia tetap boleh membatalkan puasanya untuk berhubungan dengan suaminya. Karena itu puasa wajib. Beda dengan ibadah sunnah. Mungkin teman-teman sang istri itu lagi puasa sunnah gitu. Suaminya minta berhubung ya dibatalin aja gitu. Sama hal-hal lain seperti itu. Nah, itu pelajarannya. Jadi berbakti kepada orang tua itu pahalanya besar. Durhaka itu ancamannya besar. Ahli ibadah aja seperti itu. Bagaimana kita yang bukan ahli ibadah gitu loh. Soalnya kan kita khawatir ya tentang kedurhakaan kepada orang tua. Nah, itu doa Rasul kecelakaan bagi orang yang tidak mendapat surga ketika orang tuanya masih hidup. Nah, kita paham ya
bahwa Ramadan itu ada dua alumni. Alumni berhasil sama alumni yang gagal. Nah, tentulah kita itu ingin menjadi alumni yang berhasil ya. Saya yakin teman-teman semua ini pengen alumni yang berhasil bulan Ramadan karena tidak ada yang mau dapat doa yang mendoakan itu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu malaikat pimpinan para malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Yang mengaminkan doa tersebut manusia terbaik di muka bumi. Bagaimana tidak mustajabnya? Itu kita takut akan hal itu. Nah, jadi tentu kita ingin jadi alumni yang berhasil di bulan Ramadan. Nah, untuk itu kita perlu persiapan menyambut bulan Ramadan. Apa saja persiapan tersebut? Ada 3 yang akan saya bawakan sini. Yang pertama, teman-teman perlu mempersiapkan ilmu menyambut bulan Ramadan. Nah, karena orang yang masuk bulan Ramadan dengan ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang mengikuti ujian SBMPTN itu beda yang punya ilmu dengan tidak. Yang punya ilmu itu dia tenang, dia santai. Yang tidak punya ilmu mungkin dia panik, dia stres atau dan hasilnya tidak akan lulus gitu. Itu perbedaan orang punya ilmu. Kita ambil contoh. Ada orang dia itu beli perbukaan ke pasar mungkin. Disiapinnya, kemudian dia duduk buka Instagram, nge-scroll, lihat status, nge-scroll gitu. Azan, dia berdoa buka puasa, kemudian itu langsung makan. Itu salah nggak? Salah nggak pertanyaannya? Atau benar? Atau dua-duanya? Gimana teman-teman? Orang beli perbukaan, disediapinya azan dia buka. Salah nggak? Gimana? Atau benar? Gimana? Tidak salah. Oke, tidak salah. Tapi gimana? Berarti benar ya? Oke. Ya tidak salah, tapi kurang lengkap gitu loh. Karena banyak pahala-pahala yang dia tinggalkan. Kita ambil contoh tadi. Yaitu itu pahala baca doa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmizi, "Salasun la turaddu da'watuhum shaim hatta yuftar." Yaitu ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa menjelang berbuka. Jadi seorang itu berpuasa dan berbuka itu waktu mustajab. Jadi perbanyak doa. Jangan main game, dengan Instagram gitu loh. Sayang. Kita kan orang yang banyak permintaan. Pengen dapat uang, pengen dapat suami yang soleh, istri yang soleha. Tapi waktu mustajab dilewati saja, tidak dipakai berdoa. Ya sayang banget gitu loh. Nah, itu perbedaan pertama. Orang yang punya ilmu dengan tidak. Orang yang tidak punya ilmu, dia main HP mungkin menjelang berbuka. Orang punya ilmu, dia berdoa, meminta kepada Allah. Jadi teman-teman setelah ini, ketika mau berbuka itu perbanyak doa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita ambil contoh lain. Ada orang, dia itu dia minum air. Berbuka minum air, terus makan gorengan. Salah nggak? Tidak. Ya, nggak salah juga sebenarnya. Tapi kurang tepat. Kenapa? Karena sunnahnya makan kurma, gitu. Ya gitu. Nggak salah, tapi kurang tepat. Karena Rasulullah SAW itu berbuka, yang dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah itu ketika berbuka, beliau itu makan rutop itu kurma basah, atau tidak kurma kering, yaitu tamar. Kalau tidak, beliau itu minum seteguk air, itu beberapa teguk air. Nah di sini, ya kalau ada kurma, ya dahulukan kurma. Kalau tidak, beli di supermarket, berapa sih? 15.000, 10.000 gitu. Kita dapat pahala. Setelah makan kurma, baru makan gorengan, baru makan apalagi tempe, makan yang lain-lainnya gitu loh. Kan sederhana sih, tapi kadang kita karena tidak tahu ilmunya, kita tidak dapat pahala ini, rugi lah gitu. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar gitu. Itu yang kedua, contoh kedua. Orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu dia langsung makan gorengan, yang punya ilmu dia makan kurma dulu dapat pahala baru makan gorengan. Beda kan? Nah, orang ketiga yaitu ada orang sholat tarawih di masjid. Ketika rakaat ke-8 dia itu keluar, tidak lanjut witir bersama imam gitu loh. Yang sholat 11 rakaat ini ceritanya. Saat ditanya, kenapa engkau keluar nggak lanjut witir sama imam aja gitu? Ya soalnya saya mau witir nanti menjelang subuh gitu. Salah nggak orang seperti itu? Nggak salah juga sebenarnya. Tapi kurang tepat. Kenapa? Dia itu kehilangan keutamaan besar.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Tirmizi dan lainnya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala sholat semalam suntuk, sholat semalam penuh gitu. Witir bersama imam. Jadi tarawih, witir, salam sama imam gitu. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sholat ini itu sholat qiyamul lail, sholat malam. Sholat tarawih tadi itu. Nah, pertanyaannya, jadi catatannya di sini, teman-teman yang biasa witir 11 rakaat, kalau ingin ke masjid ya cari imam yang 11 rakaat, jangan yang 23. Kalau 23 kan teman-teman kepaksa keluar kan di rakaat ke-8, ya sayang, hilang pahala besarnya dong. Nggak dapat sholat semalam suntuknya, pahalanya. Nah, teman-teman yang ingin sholat 23, ya udah cari masjid 23. Jangan di masjid 11. Ya, nggak masalah sih, tapi ya sayang, kehilangan pahala besar tadi gitu loh. Jadi, kalau ada peluang pahala, kenapa nggak dikejar sih gitu? Katanya gitu. Kalau kita ibaratkan pahala ini uang, ini ada uang 10.000 sama 1 juta. Jadi 1 juta lawan kali gitu. Tapi ini masalahnya pahala. Ya pahala itu kadang kan kita itu ya menganggap remeh pahala, itu masalahnya. Nah, itu contoh ketiga, orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Contoh keempat, orang punya ilmu dengan tidak punya ilmu, yaitu mengakhirkan makan sahur. Ada orang itu sahur pukul 3. Pukul 3 ya. Pukul 3 dia sahur, habis itu dia tidur, bangun subuh. Itu orang yang tidak punya ilmu. Orang punya ilmu, diakhirkan makan sahur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu, sahur itu menjelang subuh, gitu teman-teman. Jadi, itu ada 4 contoh bagaimana pentingnya kita punya ilmu menjelang Ramadan. Jadi teman-teman, ini boleh contoh kecil. Teman-teman perlu ya mungkin baca-baca atau dengar kajian, banyak kok di YouTube, banyak kajian tentang ilmu-ilmu bulan Ramadan itu banyak. Bahasa lebaran atau di masjid-masjid banyak. Nah, itu persiapan pertama, yaitu persiapan ilmu. Misalnya ada waktu berapa hari lagi nih kita Ramadan. Kalian tahu kita berapa hari lagi masuk Ramadan? Gimana teman? Ada yang tahu kita masuk berapa hari lagi Ramadan? Gimana tadi nggak jelas? 13 hari lagi, Kanda. Oke, 13 hari lagi. Masih ada waktu untuk ya dengar kajian lah di YouTube sambil rebahan, mungkin kalau malas pun baca buku ya udah rebahan dengar YouTube gitu, dengar kajian persiapan ilmu Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kita perlu yang namanya mempersiapkan harta. Harta untuk apa? Di bulan Ramadan itu ada suatu amalan itu besar tidak dimiliki di bulan lain. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmizi disahihkan oleh para ulama, barang siapa memberikan makan orang yang berbuka, dia itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Contoh, misalnya ada si A puasa, si B puasa. Si A ini memberikan makanan kepada si B. Nah, maka si A ini mendapatkan pahala si B tanpa mengurangi pahala si B gitu. Jadi A ini dapat 2 pahala. Gara-gara cuma ngasih makan berbuka doang gitu. Sederhana sekali kan? Nah, salah satu contoh kisah nyata ketika saya di pesantren dulu, saya di Arta pesantren, itu diajarkan sama kakak kelasnya. Kalau tidak punya uang untuk membukakan orang lain, ya udah, kamu punya air, cuma punya air tukar gitu loh. Tinggal nukar doang, malas juga gitu loh. Ya, sayang banget gitu. Ya, dia kan punya air, kan air dia, ini air kita, ya udah kita bukakan dengan air kita, dia bukakan dengan air dia gitu. Nah, itu kita dapat pahala dia dapat pahala kita. Nah, itu sederhananya kalau benar-benar nggak punya uang gitu loh. Nah, itu contoh kecil. Nah, sama juga pernah juga ketika saya menjadi panitia iktikaf di Masjid Raya Sumba, Sumatera Barat, waktu itu kisaran 3 atau 4 tahun yang lalu, itu ketua panitianya itu mengatakan, kita kan orang biasa ya, orang biasa kadang-kala itu kita malas-malasan, ya susah sih mengharapkan Lailatul Qadar gitu. Nah, salah satu bentuk kita itu mengharapkan bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu ya dengan membukakan orang berpuasa, kita siapkan, kita belikan gitu. Barangkali di antara jamaah yang makan makanan kita itu orang dapat Lailatul Qadar, kita dapat pahala mereka gitu loh. Salah satu contoh bagaimana ketua panitia memotivasi kami untuk jadi panitia iktikaf, yang tidak tidur seharian, ya jelas.
habis Isya kami itu beli makanan macam-macam, nggak tidur seharian. Nggak masalah demi mendapatkan pahala gitu. Motivasi seperti itu. Jadi ini kesempatan besar. Membelikan orang gorengan lah berapa lah paling? Ya 5.000 gitu atau 10.000 atau 2.000 lah minimal. Atau minimal air 500. Nggak bisa juga ya. Ya rugi banget gitu loh. Ini baru satu orang. Bagaimana mungkin teman-teman punya uang 1 juta mungkin. Kebanyakan, masih bisa kebanyakan. 100.000 beli untuk 10 orang, kita dapat 10 hari puasa gitu loh. Kan luar biasa sekali. Nah, itu sih beberapa persiapan yang perlu kita siapkan menjelang Ramadan. Pertama tadi ilmu, yang kedua tadi harta. Jadi teman-teman habis ini yang belum bisa menumbuhkan kerinduan yang seperti para sahabat Nabi, ya mulailah untuk mencoba menemukan kerinduan tersebut. Jangan sampai kita rindu Ramadan itu hanya rindu di ucapan, rindu yang fana, yang itu hanya tipuan belaka. Jadi kita tuh rugi, celaka, bahkan terancam neraka dan terancam tidak masuk surga kata Nabi tadi. Gitu. Jadi sayang banget. Jadilah alumni yang berhasil di bulan Ramadan. Barangkali kita tidak akan bertemu di Ramadan-Ramadan selanjutnya. Dan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Maka persiapkanlah dengan persiapan yang terbaik. Baik, luar biasa sekali ya penyampaian materi dari Kakanda Raihan tadi. Nah, baik selanjutnya barangkali ada teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak yang ingin bertanya mengenai amalan-amalan apa aja sih yang bisa dilakuin di bulan Ramadan atau yang berkenaan dengan bulan Ramadan lah gitu. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Mila. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Kanda, bagaimana cara istiqomah terhadap ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan sehingga kita bisa jadi alumni terbaik nantinya setelah bulan Ramadan tersebut. Terima kasih Kanda. Oke, baik. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kita istiqomah untuk bisa jadi alumni yang berhasil di bulan itu? Nah, sederhana seperti ini. Teman-teman itu anggaplah Ramadan itu seperti perlombaan. Kan dalam Al-Quran ada salah satu ayatnya itu intinya kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amal soleh gitu. Fastabiqul khairat. Kita anggap Ramadan itu bulannya perlombaan, pahala, amal ibadah. Pertanyaannya, teman-teman di sini pasti ada yang sering ikut lomba mungkin. Wah itu PKM, lomba bahasa Inggris, macam-macam lah. Tentu ada persiapan. Tidak mungkin kan ada orang lomba maraton 5 kilo, 10 kilo, berapa kilo lah maraton, itu tidak ada persiapan sama sekali. Hari H langsung lari kencang gitu. Ada nggak? Ada, mungkin ada. Juara nggak orang seperti itu? Pertanyaannya. Juara nggak? Tidak. Tidak. Biasanya orang persiapan itu mungkin sebulan, 2 bulan. Nah, kalau di kampus saya itu biasa teman-temannya kan teknik ya. Nah, itu teman-teman itu ikut kontes robot Indonesia namanya. Teman-teman yang tim robot. Itu lombanya 1 minggu, persiapannya 3-4 bulan. Lomba 1 minggu, persiapannya 3-4 bulan. Nah, itu baru sebuah lomba gitu loh. Bagaimana dengan Ramadan? Perlombaannya amal ibadah. Kalau kita langsung start gaspol gitu, ya semangat di awal doang. Jadi wajar di masjid-masjid itu tarawih itu ramenya di awal doang gitu. Karena gaspolnya di awal, akhirnya udah capek gitu. Sama orang maraton, gaspol di awal, akhirnya biasanya udah jalan udah capek gitu, udah capek aja, terkapar gitu. Begitu. Jadi pertama kita tuh perlu persiapan. Menyambut Ramadan mungkin mulai membiasakan baca Al-Quran. Nah itu pertama. Yang kedua, di awal Ramadan jangan gaspol, salah. Jadi gaspol tuh di 10 hari terakhir gitu loh. Karena dalam hadis yang terkenal Rasulullah itu di 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya gitu loh. Jadi gaspol ibadahnya sama kayak maraton tadi. Kalau ikut lomba itu nggak gaspol di awal, salah. Gaspol di awal dia akan capek di pertengahan. Sama. Kita di awal Ramadan itu ibadah. Kita ibadah, fokus ibadah. Tapi jangan gaspol. Nah gaspolnya itu di akhir bulan Ramadan gitu. Jadi persiapannya matang, caranya matang. Nah, kita dilatih 1 bulan dilatih, itu peluang istiqomahnya luar biasa besar gitu loh. Selain kita persiapannya bagus, dilatih 1 bulan dengan hal yang rutin seperti itu, nah itu akan terbiasa kita untuk bisa untuk meneruskannya. Nah, pertanyaannya, masalahnya kita kan
Ya, seperti ini ya mahasiswa kadang capek ya. Nah, itu ujian untuk kita, terutama bagi saya sendiri juga seperti itu. Juga merasakan sulitnya bagi mahasiswa, godaannya mungkin macam-macam lah. Mungkin ngabuburit, mungkin nggak tahu sih sekarang kan corona ya, nggak tahu bisa atau enggak. Biasanya itu sholat maghribnya dilewati, kita telat-telatin gitu. Nah, nah, jadi kita coba sih mencari cara-cara terbaik untuk kita agar bisa istiqomah. Nah, yang ketiga, ketika sudah istiqomah mungkin jangan sekali-sekali meninggalkan dengan sengaja ibadah. Contoh, teman-teman itu rutin puasa Senin Kamis setelah bulan Ramadan. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman itu malas nyoba malasin gitu. Malasnya itu kita itu meninggalkan puasa yang sudah rutin itu sekali ditinggalkan mulainya sulit lagi gitu loh. Kadang gitu. Nah, teman-teman yang sudah istiqomah ya diistiqomahkan. Karena kita tidak tahu kan hidayah itu Allah cabut kapan. Makanya Rasulullah SAW itu selalu berdoa yang mau kali berkolub sabit kau nggak dinik gitu. Teguh yang mau bolak-balik hati, teguhkan hati dan agamamu gitu loh. Jadi teman-teman sudah istiqomah ya udah diistiqomahkan. Jangan dimalas-malasin. Orang susah-susah cari istiqomah, kita udah istiqomah malah malas-malasan. Nah, kan aneh gitu. Nah, jadi itu tiga sih yang saya ketahui. Mungkin teman-teman lebih mengetahui lagi, mungkin bisa saling ke kakaknya tadi yang mengetahui bagaimana tips untuk bisa istiqomah. Mungkin itu wallahu alam.